Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Fathul Ulum selaku Subkab Humas Bin Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada pagi hari ini Kamis tanggal 2 April 2020 kita akan melanjutkan kembali informasi bahwasanya Bin Maulana Malik Ibrahim Malang akan mengadakan diskusi yang ke-6, dan diskusi kali ini dengan tema perspektif sufisme menghadapi COVID-19. Adapun narasumber kali ini yang pertama yaitu Dr. Kiai Haji Muzaki, yang kedua adalah Dr. Kiai Haji Badruddin, yang ketiga adalah Dr. Halim Zuhdi, dan yang keempat adalah Profesor Dr. Bambang yang akan diwakili oleh Dr. Heri. Beliau adalah perwakilan dari Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, para sahabat pemirsa, marilah kita lihat acara diskusi kali ini di tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita berjemur sambil berdiskusi atau sebaliknya. Kali ini kita mengambil tema perspektif sufisme dalam menghadapi COVID-19. Ada 3 sufi ini, ya, ada 3 sufi. Sufi pertama Kiai Haji Badruddin. Nah, ini sufi yang katanya tadi sampai lupa kalau ada COVID itu. Beliau adalah wakil dekan bidang akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum Kiai. Sudah sadar? Yang kedua Kiai Haji Muzaki. Beliau ini adalah pengasuh Mudirul Ma'had atau Mudirul Ma'had. Saya menyebut pengasuh karena kalau mudir itu sama-sama dengan rektor ya. Iya. Jangan sampai bersaing dengan rektor ya. Tapi tiap tanggal 1 beda gitu. Beliau adalah Mudirul Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim yang selama ini mengabdikan dirinya dan membimbing, mengajar, mentarbiyah setiap tahun tidak kurang dari 4.000 mahasiswa baru. Selamat pagi Kiai. Selamat pagi Prof. Ya. Yang ketiga, nah ini seorang sufi yang nyentrik ini. Ini hampir aja membuat tarekat sendiri ya. Tarekat cinta. Ini siapa? Pak Kiai? Namanya? Halim Zuhdi. Halim Zuhdi. Ini seorang sastrawan dan sering menulis puisi-puisi, syair-syair. Beliau juga sangat concern terhadap masalah-masalah yang terkait dengan sufisme. Selamat pagi Pak Kiai. Yang keempat ini Pak Dr. Darsim ya, dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum. Jadi kalau ke sufi selamat pagi, kalau pada dokter selamat assalamualaikum ya. Mengapa demikian? Karena sufi itu lebih mementingkan esensi ya daripada formalistik. Meskipun selamat pagi tidak ada yang protes karena sufi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ingin melihat bagaimana para ahli tasawuf ini melihat masalah COVID-19 ini. Sesungguhnya apa sih yang terjadi ini? Apa sih maunya Tuhan? Dan bagaimana kita menghadapi ini? Apakah kita harus menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sisaan atau bentuk rahmat dari Tuhan? Ini saya mulai dari yang ini, yang dari sebelah kanan saya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa, Bapak Rektor yang kami hormati dan para narasumber ya kali ini Kiai Muzaki dan Bapak Dokter serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, ketika kita berbicara tentang COVID-19
COVID-19 yang tadi di prolog oleh Bapak Rektor, apakah ini sebagai sebuah bencana, sebuah siksaan, bagaimana maunya Tuhan, bagaimana maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali orang ketika ditimpa suatu musibah, maka musibah itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik baginya, karena ya tidak sesuai dengan keinginan. Karena itu kemudian baik dan buruk itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan dan menyediakan kebaikan dan keburukan itu. Karena itu rukun iman yang kita imani, yaitu yang nomor 6, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Artinya dalam keyakinan kita bahwa Allah itu bukan hanya menyediakan kebaikan saja. Karena kalau Allah hanya menyediakan kebaikan saja, sementara yang syar, syurur, asrar itu nyata adanya, berarti ini nanti siapa yang akan menciptakan? Berarti kan ada Tuhan yang lain yang menciptakan kejahatan itu. Jadi baik dan buruk itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja begini, ketika manusia misalnya tiba-tiba diseret oleh banjir, lalu kemudian tenggelam meninggal, atau tiba-tiba di kerubuhan pohon, lalu kemudian meninggal, padahal baru saja menikah gitu. Ini kan tentu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan gitu, sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, baik dan buruk itu hanya berada di human scale, jadi berada di skala manusia. Jadi skala waktu di manusia, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Jadi termasuk COVID ini menurut Allah baik ya? Baik Pak Rektor, baik. Karena apa? Karena kalau misalnya ada orang yang beriman, lalu kemudian dia menerima dengan segala cobaan yang menimpa pada dirinya, maka dalam teologi kita, orang yang kena musibah seperti itu dia mati dalam keadaan syahid. Inilah bedanya seorang yang ahli tasawuf dan bukan ya. Kalau orang yang tidak mengenal tasawuf, wah COVID ini pasti sesuatu yang buruk ya. Artinya Tuhan jahat. Tuhan jahat ya. Baik, kalau boleh saya lanjutkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, jadi segala sesuatu selain Allah, ma siwallah, ini kemudian disebut sebagai makhluk. Jadi apapun yang ada, dari yang paling kecil yang tidak terlihat dan bahkan manusia sulit untuk merasakan keberadaannya, sampai kemudian yang besar sekalipun, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti baik ya? Dan itu pasti baik. Karena apa? Karena ma khalaqta hadza batila subhanaka subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu baik, tidak ada yang tidak baik. Hanya saja kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang kemudian bisa dirasa oleh manusia ini tidak baik? Karena begini, ketika manusia misalnya berada di dalam tatanan yang aman, tidak ada bencana, lalu kemudian tidak ada musibah, tidak ada gagal panen misalnya, atau tidak ada kegagalan sama sekali, maka manusia nanti tidak perlu lagi menghadirkan Tuhan di dalam dirinya. Tidak perlu Tuhan lagi. Tidak perlu Tuhan. Untuk apa itu? Tuhan tidak diperlukan lagi. Ya, Tuhan sudah tidak diperlukan. Karena itulah kemudian ketika Fir'aun jadi berada dalam posisi, jadi dalam posisi yang semuanya serba ada, minta apa saja keturutan. Jadi Fir'aun itu minta apa saja keturutan gitu. Karena itulah kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kios, menghadirkan bencana, itu supaya manusia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau Fir'aun ya, kalau misalnya pedagang-pedagang kecil yang sekarang tidak bisa makan, itu termasuk Tuhan baik pada mereka. Saya kira iya. Jadi begini Pak Rektor,
Bagaimana kalau misalnya ini dengan orang, ya mereka itulah kemudian ya dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berada pada posisinya. Kalau misalnya semua orangnya, saya katakan tadi, kalau misalnya semua orang misalnya semuanya kaya gitu, ini nanti kita hidup juga akan sulit tarik gitu. Oh gitu. Sulitnya di mana? Kita sulit nanti mencari siapa yang akan ya membersihkan apa namanya, yang membantu kita gitu. Jadi disinilah ada yang miskin, ada yang kaya, semuanya itu sama-sama saling membutuhkan di dalam hidup. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin saya teruskan Pak Dokter ya. Pak Dokter, ya. Kalau perspektif tasawuf tadi semua yang dibuat oleh Allah itu baik. Padahal Pak Dokter susahnya bukan main ya mengatasi COVID ini. Bagaimana pandangan dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor dan sumber yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kalau berbicara mengenai sufisme itu, mungkin bagi saya pribadi ini rasanya terlalu berat. Mungkin Pak Dokter dari perspektif kedokteran aja, jangan jadi sufi nanti, wah repot sufi yang lain. Jadi baik dari apa namanya, dari uraian yang disampaikan tadi oleh Bapak Budi bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti baik, pasti baik. Jadi adapun kejadian yang apa namanya kita lihat ataupun gejala-gejala alam yang muncul itu mungkin bagi kita tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita mengambil posisi secara subjektif, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Menurut pandangan saya bahwa dikaitkan dengan kasus atau wabah COVID-19 ini, mungkin menurut saya sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Chris sebelumnya, bahwa kita seharusnya bersahabat dengan virus corona ini. Mengapa? Karena makhluk Allah juga. Oh, jangan dimusuhi ya, jangan diperangi ya. Siap. Nah ini rupanya Pak Dokter juga seorang sufi juga ini. Jadi dalam hal ini kebetulan kompetensi saya bagi masyarakat, para komunitas, maka pandangan saya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini mengenai kita harus melakukan self distancing, kemudian segala macam upaya-upaya pencegahan itu sebaiknya kita lakukan dalam rangka kita untuk bersahabat dengan virus corona seperti itu. Kemudian bahwa sebenarnya ini terus terang saja bahwa menurut pandangan saya pribadi secara awam mungkin dari aspek sufisme, bahwa ini sebetulnya teguran dari Allah, bukan apa namanya, Bukan azab ya. bukan azab, bukan teguran atau peringatan. Dan barangkali ini menurut saya jelas warning, peringatan terakhir. Pak Dokter siapa yang ditegur ini? Ya, kita Apa semua, Pak Dokter atau Pak Rektor ini? semua umat manusia, Oh, seluruh umat dari manusia ya. dunia secara global. Yang kita tahu bersama bahwa jangan kita terlalu menitipkan pada yang mati gitu ya. Tapi kita harus selalu berharap itu lebih banyak yang disembuhkan, dan itu walaupun itu secara bertahap. Mengingat bahwa memang apa namanya, secara ilmiah yang kita ketahui bahwa, dan barangkali juga masih kontroversi menurut saya, virus corona ini ada yang mengatakan makhluk hidup, dan juga mengatakan makhluk mati. Kalau madhab dokter sendiri gimana? Kalau saya sebenarnya itu makhluk hidup juga, karena itu ciptaan Allah. Sebab kalau secara ini, secara konteks ilmiahnya itu kan dia punya RNA juga. Nah, RNA inilah yang mereplikasi diri. Jadi tentu itu Allah yang menciptakan seperti itu, atau Allah yang menginstruksikan untuk membelah diri, replikasi dirinya.
Sehingga itulah yang harus kita cegah sehingga jangan sampai dia modifikasi dirinya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin saya lanjutkan ke Pak Haliwi Zuhdi, ya silakan. Ini seorang sastrawan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Rektor dan seluruh narasumber. Demikian juga para pemirsa. Menarik sekali sebenarnya tema pada hari ini. Saya sebenarnya juga bukan orang sufi dan belum sufi karena masih hatinya juga bergolak, selalu bergolak. Tanda orang sufi memang begitu. Tapi yang menarik sebenarnya pelajaran itu, meskipun pertama kita tidak ambil dari Al-Quran, kita sudah sering mendapatkan, misalkan tinggal kita bagaimana berusaha. Yang pertama, ketika kita ada di lautan, kadang lautan itu menghantam luar biasa dengan gelombangnya yang dahsyat. Sebenarnya buat orang itu malah asyik. Kenapa? Bagi orang yang surfing, maka ketika gelombang dahsyat, maka surfing harus pintar surfing. Saya kira tepuk tangan ini ya. Kedua, ada balah orang sedih ketika tidak ada gelombang. Kemudian ada gelombang yang datar sekali, maka itu paling disenangi oleh anak-anak untuk berenang. Tapi ada yang tidak bergelombang dan juga tidak tenang tapi dalam, dan itu paling disenangi oleh siapa? Orang yang pintar tenggelam, artinya orang yang mencari mutiara. Maka pada hakikatnya kehidupan ini sebenarnya sama saja, antara gelombang yang dahsyat, antara yang tenang dan dalam sama saja. Ada orang misalkan tadi yang disampaikan Kiai Badruddin, orang ketika ada di perahu besar takut. Pada hakikatnya tidak boleh takut meskipun dimanapun, karena dia pada hakikatnya Allah ketika ditempatkan, maka rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu luar biasa yang sangat luas sekali. Ketika dia kemudian dihempas tadi gelombang, kemudian dia terjatuh, seharusnya dia tersenyum dari kapal yang luar biasa itu. Kenapa tersenyum? Karena dia masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk berenang. Loh, terus kalau tidak diberikan kemampuan untuk berenang, maka kemudian dia tenggelam. Maka seharusnya bersyukur ketika tenggelam, karena nanti akan menemukan mutiara yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur adanya COVID-19 ini ya, karena ini adalah gelombang besar yang kemudian menjadikan kita survive ya. Survive. Inilah pandangan seorang sufi betul. Ya. Kemudian, Ustaz, kalau mati itulah mati syahid. Artinya tidak ada yang jelek bagi seorang mukmin, maka ada kana adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka semuanya menjadi rahmat. Tidak ada sesuatu yang kemudian tidak baik bagi seorang mukmin, apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kemudian COVID ini menyerang kita? Maka bagi seorang mukmin, dia menjadi sebuah kegembiraan yang luar biasa dalam tanda kutip, tetapi juga menjadi renungan, kata Bapak Dokter tadi, yang luar biasa. Siapa yang paling kuat misalkan? Kemudian ada yang bilang, saya api. Wah, tak mungkin. Kenapa? Karena api bisa dipadamkan oleh air. Kemudian bilang, siapa yang punya api? Matahari. Loh, kok bisa? Iya, karena pada hakikatnya matahari itu dia paling mempunyai api, tapi matahari tidak pernah menggunakan apinya. Dia menggunakan sinarnya untuk orang. Maka orang yang baik itu siapa? Orang yang khairunas anfa'um linnas. Ada orang kaya tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada orang alim tapi tidak memberikan manfaat kealimannya. Itu sebenarnya alim tok, kaya tok. Maka ini tidak khairunas, tidak seperti matahari. Artinya banyak orang yang punya tunjangan banyak, ya, gaji banyak, tapi sedekahnya nggak ada ya. Sedekahnya nggak ada. Terus kita lanjutkan. Nanti kembalinya kepada manusia. Matahari yang baik, enggak. Matahari kalah sama awan. Hanya awan pun yang mungkin kata orang itu nggak ada apa-apanya, tapi dia mampu menutupi sinar yang luar biasa. Oh, berarti awan yang paling hebat? Tidak. Ada yang paling hebat, angin. Oh, angin hebat? Iya. Enggak. Angin itu mampu membuat orang semuanya ketakutan ketika kena terpaannya. Tidak, di angin kalah sama layar, mampu dialihkan oleh layar. Oh tidak, layar berarti hebat? Tidak.
layar itu juga kalah pada kendali manusia, karena manusia yang buat layar. Berarti manusia yang paling hebat? Tidak. Siapa yang membuat paling hebat? Adalah dirinya yang mengatur. Artinya apa? Nafsu. Yang paling hebat sebenarnya nafsu. Maka ketika orang sudah tidak mampu mengendalikan nafsu, maka corona tidak harus corona sebenarnya untuk membuat orang takut. Kadang orang takut pada bayangannya sendiri. Maka bayangan itu tidak pernah bisa dikejar. Kenapa? Karena memang tidak akan bisa pernah dikejar. Tapi karena bayangan pun mereka takut. Kenapa? Karena keimanannya yang tidak. La yu'min, aman la yu'min, fala yahdi qalbuh. Orang tidak beriman, hatinya tidak akan tenang. Maka di sini sebenarnya adanya COVID ini perenungan, kata Bapak Dokter tadi, dan rahmah, kata Kiai Badruddin, bahwa ini sebenarnya keasyikan, entah ini atau benar atau tidak. Kemarin saya baca artikel, meskipun ringan nanti dibenarkan, COVID ini ternyata membuat, kemarin saya lihat langsung fotonya itu di Wuhan, kemudian di Cina itu belum pernah ditemukan udara terbersih sepanjang masa, dalam tanda kutip, kecuali beberapa masa ini. Apa? Karena tidak ada udara yang mengotori daerah Cina, saking orangnya sudah di rumah semua. Oh, karena ada masyarakatnya di rumah semua, jadi udara tidak kotor ya. Tidak kotor. Mungkin kita juga ini sudah lumayan bagus ya sekarang. Lumayan bagus ya. Yang kedua ini mungkin dibenarkan, ini ada katanya memperlambat es di kutub utara dan selatan, sehingga ada pembekuan. Ini kalau tidak ada COVID bisa saja cepat mencair. Ini kalau benar, ini kan rahmat Allah yang luar biasa untuk manusia. Memang Allah korbankan beberapa orang, tapi pada hakikatnya Allah berikan keluasan yang lebih luas kepada manusia. Jadi sebetulnya kalau misalnya tidak ada COVID itu kemudian kiamat mungkin lebih cepat ya? Mungkin lebih cepat. Dengan Maka COVID Allah ini akan diperlambat gitu ya? Diperlambat oleh Allah. Inilah pandangan seorang sufi jauh lebih perspektif ketimbang fisikawan dan kimiawan ya, luar biasa. Ya, teruskan Kiai. Terus selanjutnya, dan Allah kalau misalkan ini dianggap keburukan, tapi sebenarnya kata Kiai nggak ada keburukan. Kalau ada keburukan, pada hakikatnya rahmat Allah itu lebih besar. Contoh, ini beda dengan yang dilakukan manusia, karena Allah memang tidak bisa dilawan. Allah misalkan memberikan hudud atau kisas kepada seseorang yang dirajam. Allah tuh kejam. Loh, memang kejam. Ya, itu kok malah boleh dirajam. Itu kejam pada dia, tapi adil kepada banyak manusia. Itu kalau tidak dibunuh dalam tanda kutip, tidak dirajam, maka korbannya lebih banyak. Atau Allah setiap membuat sumber, katanya Gus Bahauddin, setiap memberi sumber pasti dia ada pecarengnya. Dan kalau Allah membuat pecareng, itu luar biasa. Dikasih uket-uket. Uket-uket ini kemudian memberi manfaat kepada orang banyak. Apa? Kepada orang banyak sehingga ada obat uket-uket. Dan memberikan pabrik uket-uket terbesar di dunia misalnya. Membuat karyawan luar biasa. Yang buruk pun Allah berikan keluar biasaan. Atau Allah berikan kutu. Kok aneh ya, Allah berikan kutu, nggak kasihan sama manusia. Oh, kata siapa? Ada artis gara-gara kutu. Produk kutu misalkan. Produk kutu, sehingga ada artis sampo. Itu berapa ribu karyawan gara-gara kutu. Artinya Allah itu luar biasa, tapi jangan dilawan manusia. Kalau manusia buat keburukan, buruk benar. Beda dengan Allah, kalau membuat keburukan, pada hakikatnya ada tujuan Allah yang lebih luar biasa, tetap untuk rahmat. Jadi Allah membuat setan pun untuk kebaikan sebetulnya. Untuk kebaikan. Jadi kalau begitu setan perlu dipelihara ya? Penyeimbang. Maka tidak dipelihara sebenarnya. Penyeimbang. Nah, karena setan ternyata itu lebih alim dari mungkin kita, karena katanya 70 tahun di surga. Jadi maksudnya COVID ini harus diupayakan agar hilang juga ya, harus hilang. Meskipun COVID juga membawa manfaat tadi. Membawa manfaat. Ya, tapi manfaat bagi dokter juga supaya melakukan riset ya. Sesungguhnya COVID ini siapa yang bawa nih? Ya, corona ini laki-laki apa perempuan dan sebagainya belum tahu kan ya nih. Ya. Menarik tadi kalau yang di-share Kiai Uril, kemudian di komentar ini Sayyidah atau Sayyid. Kalau Kiai nulis Sayyid, ternyata kita lihat kan Sayyidah di dalam. Mungkin bainahuma. Berarti banci. Terima kasih Pak Kiai. Ini saya lanjutkan ke Kiai Muzaki ya. Kiai Muzaki ya, meskipun ini beliau ahlinya mungkin
linguistik atau apa gitu. Tapi perilakunya kan perilaku seorang sufi ya. Ya, meskipun banyak kritik saya ya. Saya tahu karena sufi ini biarkan aja. Sesama sufi tidak boleh saling mendahului ya. Silakan Kiai, gimana perspektif Kiai ini? Terima kasih. Lebih menarik kalau moderator pagi ini itu warak dua sebenarnya. Pasti ini syahwat yang muncul ya. Yang pertama, ada berapa menit Prof? Ada 10 poin, 40 poin. Terserah ya. Pertama, saya ingin meminjam paradigmanya Ibnu Arabi. Ya. Tajalli dan emanasi Tuhan di Ya. muka bumi ini. Menarik untuk kita angkat pada pagi ini. Sehingga kalau kita melihat dunia, termasuk di dalamnya COVID, Ya. itu bagi seorang sufi bukan musibah. Tapi semua mereka tangkap fenomena dunia itu dengan cinta itu. Oh, ini kayaknya sudah ada sepakat sebelum datang ke sini ya. Sepertinya mirip-mirip ya. Karena apa? Dalam teorinya dia itu kalau dalam filsafat Cina, seperti yang ditulis oleh Toshihiko, itu ada konsep yin dan yang. Oh, ya. Kalau dalam kajian Farabi itu ada al-jamal, ada al-jalal. Semua yang nampak di muka bumi ini ya bayangan tajalli emanasi Tuhan tentang jalal dan jamalnya. Namun manusia ketika Allah menampakkan Kiai, mohon maaf, jalal itu keagungan, jamal itu keindahan. keindahan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu jamal. Ya. Al-Ghani, kalau al-jalal itu al-Qahar. Ya cepat. Ya Jabbar, al-Abdar. Termasuk COVID ini termasuk dalam bagian Abdar. Tapi Sufi melihat dengan paradigma ini semuanya fenomena Tuhan. Maka dianggap cinta melihat ini, bukan ada musibah itu. Karena manusia itu melihat dunia ini selalu menggunakan jamalnya saja. Maka ketika sedikit ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia gelisah dan panik seterusnya. Nah, itu problemnya di situ. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Seharusnya begini, bahwa apa yang ada di dunia yang tidak menyenangkan itu keseimbangan. Ingin Tuhan katakan pada manusia, hai manusia, apa yang aku ciptakan kamu tangkap tidak senang ini, sesungguhnya keseimbangan. Dulu orang yang tidak mau tahu dengan orang kecil, sekarang Jokowi sudah 400 triliun, 400 M, 400 yang punya listrik sewa listrik 400 bantu Jokowi semua. Jadi sebetulnya dalam menghadapi kasus COVID ini ya, seorang sufi melihatnya bagaimana Kiai? Santai saja. Oh, ada Al-Qur'annya Kiai supaya santai. Pertama, asa atakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa sepertinya lebih Kiai saya ketimbang. Karena saya tidak mau menyebutkan gitu. Sufi itu menutup ilmunya gitu. Saya lanjutin deh, Bro. Saya lanjutin. Menarik ini, keseimbangan. Bahkan orang yang hamil saja sekarang jatah 3 juta. Ya hamil Dikasih 3 juta. Tapi jangan. Belum lagi yang menghamili. Oh, itu bahaya ya. Satu aja dinilai ibadah oleh Allah itu. Mengapa ibadah itu Anda tutup tidak mau menambah lagi? Kalau saya di Mudirul Jami'ah, sekarang dilantik 1 menit lagi saya nikah, Bro. Saya lanjut, Prof. Oke, saya lanjut. Jadi pandangan sufi ini sesungguhnya berangkat juga tidak ngabur, berangkat dari hadis Nabi Sahih ini. Kalau Anda, kata Nabi, melihat sesuatu yang menyenangkan, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Masya Allah. Semua puji milik Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan itu menjadi sempurna. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, katakan juga kata Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika kita ketemu orang mengucapkan itu berarti kita nggak suka pada orang itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Hati-hati ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bahasa Jawanya ala kulli hal pokoknya. Oh, pokoknya. Tabrak, ya apa kabar tabrakan mobilku remek tapi alhamdulillah awak sih. Oh, pokoknya iya gitu. Jadi memang orang Jawa bagus ya. Betul. Kalau ada orang itu
punya istri cantik, soleha, wayu, suki, sembarang kali, alhamdulillah. Ya. Alladzi tatimpi nikmat dan nuswat. Ya. Tapi jangan teruskan, mohon maaf, jangan teruskan ini. Ini bias gender ini. Teruskan teorinya tadi. Iya. Oh ada yang jelek gini, macam-macam. Terus elek, keriting, nyotor. Alhamdulillah. Untung si wedok tidak perlu TV, di rumah sudah ada yang nyanyi. Makanya apa? Dengan istri yang begitu, dia lebih dekat dengan Tuhan, sering di musola. Iya. Maka bagi kalau saya lihat tuh istri para sufi itu jelek-jelek itu karena itu ya. Maka bagi sufi semua itu cinta semua. Hanya satu yang disebut dengan muslim. Ya. Apa itu? Kalau mereka ditimpa satu hijab. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang dalam syarahnya Iqwatul Himam Ujaibah itu ada 13 redaksi ketika memaparkan tentang hijab karena ini dianggap musibah. Kaifa ayatasawwar ayyahjibahu syai'un wa walladzi adhara kulla syai'. Bagaimana Anda ingin menampakkan eksistensi Anda di hadapan Tuhan sementara Anda ditutupi hijab, dan hijab itu Anda sendiri yang menciptakan. Mahjubun binafsihi. Padahal dunia COVID itu wasilah untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi jangan dianggap COVID ini menjadi hijab hati. Alhamdulillah ada COVID sehingga kita kemudian dekat kepada Allah SWT gitu. Iya. Terakhir Prof. Ya. Saya ingat Ibnu Sina, tapi saya lacak di mana belum saya ketemu itu. Al-wahmu nisfudda. Bila ada COVID itu cemas kita. Itu kalau sudah cemas panik, separuh dia sudah sakit. Tulis Prof. Ya, saya pasti lebih hafal ketimbang pembicaranya ya. Al-itmi'nan nisfus syifa. Nisful dawa. Oh, okay. Yang terakhir as-sabru bidayah. Saya kira tadi yang sudah terakhir ya, ini tambahan, nanti kita tambah lagi. Kiai, mungkin untuk mengimbangi Kiai Muzaki ini sungguhnya apa sih misalnya secara teknis teori-teori tasawuf untuk menghadapi yang sekarang ini? Mungkin saya tak lanjut dulu yang terpotong tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jadi segala sesuatu ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tadi juga Pak Dokter mengatakan bahwa virus itu adalah makhluk hidup, gitu ya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hakikatnya adalah bergerak. Bergerak al-intiqal minan nas'ah ilan nas'ah gitu. Tsumma ansha'na khalqan akhar gitu ya. Jadi minan nas'ah ilan nas'ah gitu. Nah, karena itu kalau tadi Pak Rektor mengatakan virus ini ya, jadi harus ditiadakan, maka virus itu tidak akan pernah bisa ditiadakan. Gitu. Tetapi virus ini ya terus ada gitu. Keberadaannya ini apakah kemudian dia mengalami perubahan ya. Jadi dengan replika itu tadi secara evolusi atau secara revolusi gitu ya. Kalau secara evolusi maka dia akan merubah wujudnya yaitu dengan sendirinya ya, karena dia beradaptasi dengan alam berikutnya ini. Nah, di dalam Al-Quran ya juga dinyatakan hal yang seperti itu gitu ya. Dan bahkan ya jangankan virus, manusia ini sesungguhnya tubuh kita ini bukan tubuh kita yang 10 tahun yang lalu. Air yang ada di dalam tubuh kita, darah yang ada di dalam sel darah yang ada di tubuh kita, ini bukan yang sekarang gitu. Ini seorang sufi atau biolog ini ya? Ketepatan saya juga ya punya background dulu ya juga pernah di Brawijaya juga di pertanian gitu. Itu dia satunya. Jadi semuanya itu berubah gitu. Jadi rambut yang ada di sekarang ini sudah bukan rambut yang 10 tahun yang lalu sudah kita potong, sudah habis gitu. Nah, jadi yang tidak berubah itu ya ketika kita ditanya siapa kita, man hadza, man anta gitu. Yang kemudian kita jawab ana gitu. Nah, jadi yang ana itu yang kemudian akan terus gitu sampai ana ada. Iya, yang kemudian akan ya berpindah ya ke an-nas'ah al-akhirah itu. Jadi semua itu terus gitu. Nah, terlepas nanti tadi disampaikan bahwa oleh Pak Dokter tadi bahwa virus ini adalah makhluk hidup. Apakah kemudian berubahnya misalnya dari SARS lalu kemudian jadi MERS lalu kemudian jadi COVID yang 19 ini ya
melalui campur tangan manusia dengan rekayasa genetika dan lain sebagainya, ini juga sangat-sangat memungkinkan gitu. Karena ini rupanya Kiai ini dulu aliyahnya dari IPA ya? Iya, gitu. Berarti sama dengan saya. Hanya gagal jadi dokter, jadi ahli tasawuf gitu ya. Gitu Pak Rektor. Gitu Pak Rektor. Jadi karena itu kemudian maka gitu ya. Artinya apa? Bahwa semua makhluk hidup ini sudah berada di dalam tatanan yang mapan yang kemudian disebut dengan sunatullah. Oh iya. Jadi semuanya sudah berada di dalam sunnahnya, sunatullah. Sunatullah itu kemudian ya kalau menurut apa namanya? Atau natural laws, hukum alam itu ya. Jadi yang kemudian disebut dengan hukum alam itu, jadi natural law itu. Terima kasih Kiai, hukum alam ini tadi belum selesai kayaknya ya. Daripada dendam di kemudian hari, Kiai, ini kita kan dalam perspektif sufi ya, tasawuf ya. Kira-kira apa ya ilmu tasawuf secara teknis ya, itu sesungguhnya apa sih yang bisa relevan dengan kondisi sekarang? Ada apa di tasawuf itu? Terima kasih Prof. Seperti paradigma yang saya gunakan tadi tentang emanasi Tuhan itu, Jamal dan Jalal, maka para sufi ketika menghadapi situasi seperti ini, saya di literatur itu cuma satu dikatakan, seperti akhir dari Ibnu Sina tadi, sabar itu, sabar. Tapi sabar banyak orang salah menafsirkan. Misalnya saya ke rumah sakit nyamperin teman, sabar ya, ada gagal ujian, sabar ya, karena sabar itu digunakan dalam berbagai macam konteks. Maka definisi sabar dalam kitab Qusyair itu banyak banget. Dan Allah menciptakan ini azwaja, berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit, semuanya seperti itu. Saya mengatakan itu baik karena saya tahu buruk. Kalau sabar, diksi ini saya kira digunakan di disiplin ilmu yang lain-lain. Bisa. Apa yang mungkin khas di tasawuf ya, yang mungkin tidak ada di disiplin yang lain? Saya pernah dengar misalnya para sufi itu bisa melihat prospek ke depan ya dengan keahliannya tertentu. Kalau nggak salah mukasyafah aja ya, tapi bukan mukhasafah ya, mukasafah ya. Itu apa sebetulnya kayak itu? Itu apa sebetulnya? Kalau mukasyafah itu tidak semua orang. Memang ada orang. Apa mungkin seorang sufi itu karena punya kompetensi di bidang itu dia bisa melihat sebetulnya apa mawarat tabi'ah, apa yang di belakang yang terjadi itu. Iya. Kebeningan rohnya, kebeningan rohnya dan kebeningan akal pikirannya. Sehingga para sufi yang kemudian mendapatkan makom mukasyafah itu bisa menyingkap tabir di balik realita ini. Di balik itu ada apa? Tidak semua orang itu, orang-orang tertentu. Tapi dengan kemampuan mukasyafahnya, dia akan mampu melihat di balik COVID ini. Jadi sebetulnya disitulah kelebihan seorang sufi ya. Betul. Dari akademisi ya. Kalau akademisi seperti para dosen itu melihat dari sisi saintifik ya. Saintifik. Tetapi kalau para sufi mungkin punya kompetensi lebih dari itu. Apa begitu? Kalau Al-Jabiri mengatakan, inilah yang barangkali disebut dengan pendekatan irfani. Bukan lagi pada persoalan bayani dan burhani, tapi pendekatan-pendekatan yang digunakan sufi ketika menangkap fenomena kosmos yang sangat besar ini dengan irfani, dengan kejerian hati. Ada apa di balik ini? Salah satu seperti disampaikan Yai Halim. Ya, tetapi di mahat-mahat pesantren itu yang paling dikenal adalah mukasyafah. Ya. Kalau ini lebih pada akademik ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi kita cukup ya. Saya ingat ketika membahas ini ada satu tulisan saya kalau nggak salah di buku ini. Ya, saya kayaknya ingat pernah menulis satu tulisan judulnya Mukasyafah, melihat tanpa mata. Disiplin diri terus selalu melatih fakultas hati dengan suci, membangun sebuah dimensi metafisis yang sudah melampaui, menjadi lintas tak terukur dengan kuantifikasi, wilayah dan domain transendensi. Sungguh ini yang selalu terus kucari sampai bila pun waktu
dan tempat menanti. Ilmu huduri, istilah para ahli falsafi, bermakna tidak lain tidak kecuali sama saja pikir filsuf dan rasa sufi. Semua di tempat dan mengalir menjadi sirri, sulit mengingkari bagi yang sudah sampai. Mereka yang di kulit luar mengingkari, tidak bisa diverifikasi dan apalagi diuji, kecuali harus dan terus dialami sendiri. Bersaksi, dunia tidak sempit, pikiran akademisi masih sangat luas, bak lautan tak bertepi. Tanda pencari belum sampai pada esensi, berputar dan berkeliling pada dunia fiksi. Bertobat, kesombongan keparang. Empirisme dan rasionalisme tidak ada tempat mencari dan menemukan hakikat. Mukasyafah menjadi paradigma yang tepat. Pasuruan 8 Maret 2017, Abdul Haris Al-Muhasibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.